Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Hasbunallah Amril Sabari, NIM 18004411001040. Di sini saya akan menjelaskan tentang ujian akhir semester saya, data mining, mengenai segmentasi pasar dan juga metode clustering. Nah, sebelum kita melakukan visualisasi datanya, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu pengertian dari segmentasi pasar dan juga apa itu metode clustering. Untuk segmentasi pasar sendiri ini merupakan kegiatan pengelompokan pembeli. Jadi pembeli ini kita bedakan menjadi beberapa kelompok berdasarkan minat mereka, berdasarkan rentang usia mereka, dan berdasarkan data-data yang terdapat pada customer yang memiliki kesamaan. Sehingga dengan adanya segmentasi pasar ini diharapkan kita mampu menganalisa dan melakukan penjualan atau pemasaran sesuai dengan produk yang diminati oleh pelanggan kita. Nah, untuk metode clustering sendiri ini merupakan sebuah metode yang mana metode ini akan mengelompokkan variabel-variabel dataset atau variabel-variabel data customer kita menjadi beberapa kelas cluster atau beberapa kelompok. Nah, ini didasari oleh kemiripan nilai yang terkandung di dalam klasternya itu. Nah, sebelum itu saya pindahkan terlebih dahulu, mohon maaf. Ya, seperti ini. Hal yang pertama kita lakukan adalah kita harus melakukan import file yang akan kita gunakan. Jadi kita pilih CSV file import, kemudian kita pilih datasetnya, kita cari. Di sini saya menggunakan dataset mall customers. Nah, untuk datanya sendiri ini terdapat 5 buah kolom ya. Jadi untuk kolom yang pertama dia adalah customer ID atau ID customer kita. Yang kedua ini adalah gender atau jenis kelamin. Yang ketiga adalah umur. Yang keempat adalah annual income atau pendapatan tahunan. Di sini untuk satuannya adalah ribu ya, K dolar. Jadi ribuan dolar. Dalam penulisannya ini dalam bentuk bilangan bulat saja. Ribuannya nolnya tidak dimasukkan. Kemudian untuk spending scores, jadi spending score ini merupakan scoring terhadap habit atau kebiasaan dari customer kita dalam melakukan pengeluaran atau pembelian. Jadi kita lakukan range terhadap keseringan mereka melakukan pengeluaran atau perbelanjaan. Dengan scoringnya itu dengan rentangan 1 sampai dengan 100. Lalu kita pilih OK. Kita reload dan kemudian kita tampilkan di dalam data tabel. Nah, data tabel ini selain fungsinya menampilkan keseluruhan data yang kita miliki, data tabel ini nanti juga akan berperan dalam melakukan pengiriman atau transfer data ya, agar data kita ini dapat divisualisasikan dan dianalisa. Nah, misalkan kita lihat dulu data yang terdapat di dalam data tabel. Nah, ini kita lihat sudah sama ya, ada gender, customer ID, ada umur, ada annual income-nya, dan juga ada spending score-nya. Nah, di sini saya tidak akan menggunakan customer ID. Kenapa? Karena nilai dari customer ID ini berbeda-beda setiap customer-nya, dan dia tidak begitu berpengaruh dalam segmentasi pasar. Maka dari itu kita tidak akan menggunakan yang namanya customer ID. Nah, bagaimana cara kita menghilangkan kolom customer ID-nya? Pertama-tama kita pilih CSV file import. Kemudian kita pilih import options. Lalu kita pilih kolom yang mana ingin kita buang. Nah, di sini terdapat kolom type. Jadi untuk kolom type-nya ini ada auto. Auto ini sesuai dengan default dari dataset kita. Numerik ini untuk mengubah data kolom kita menjadi data numerik. Ada kategorikal, teks, dan detail. Nah, ini untuk ignore sendiri, ini artinya
data kolom kita ini tidak akan ditampilkan atau tidak akan ikut dimasukkan di dalam proses selanjutnya. Lalu kita pilih OK. Nah, di sini kita lihat fiturnya berkurang satu karena tadi kita sudah melakukan penghapusan. Nah, kita lihat di data tabelnya apakah dia sudah benar. Enggak, untuk customer ID-nya dia sudah menghilang. Jadi seperti itu untuk menghilangkan kolom dari customer ID-nya. Nah, kemudian saya ingin mengetahui kira-kira usia berapakah yang paling banyak melakukan pembelanjaan pada data mall ini, dan kira-kira rentangannya yang terbanyak itu berapa. Nah, kita dapat lihat di sini kita menggunakan yang namanya distributions. Kita melakukan visualisasinya berdasarkan tingkatan bar chart dan menggunakan distribusi. Ini kenapa masih belum ada? Karena kita masih belum melakukan seleksi data. Nah, kalau kita lihat di sini ada selected data. Maka kita harus ke data tabel dan kita blok keseluruhan tabelnya. Jadi kita masukkan seluruh data ini ke dalam visualisasi distribusi. Nah, jadi dia akan seperti ini. Untuk usia tertinggi yang melakukan pembelian atau usia terbanyak yang melakukan pembelian, yaitu berkisar di usia 30 sampai kurang dari 32 tahun dengan persentasenya 7,5% dan jumlah instance atau banyak orangnya itu ada 15 orang. Disusul dengan usia 32 sampai kurang dari 34, ini sebanyak 14 atau 7%, dan dengan nilai yang sama ini di usia 34 sampai kurang dari 36. Kemudian disusul oleh usia kurang dari 20 yang mana dia 6%, yang bernilai sama dengan usia 48 sampai kurang dari 50. Begitu pula seterusnya. Jadi, untuk kesimpulannya, untuk top 3 yang paling banyak itu adalah yang pertama ini usia 30 sampai kurang dari 32, kemudian 32 sampai kurang dari 34, dan juga nilai yang sama. Karena ini nilai yang sama, kita anggap satu saja, jadi antara 32 sampai dengan kurang dari 36. Dan untuk yang top bagian yang ke-3 dia itu usia kurang dari 20 dan juga usia 48 sampai kurang dari 50. Nah, ini kan kita hanya melakukan analisa berdasarkan satu bar chart. Misalkan saya ingin mengetahui rentangan usia per 10 tahunnya, kira-kira paling banyak itu rentangan usia berapa? Kalau kita lihat untuk rentangan usia kurang dari 20, dia hanya sekitar 6% atau 12 instance. Kalau kita lihat dari 20 sampai 30, dia ini juga tidak begitu banyak. Berbeda halnya dengan antara kisaran 30 sampai dengan 40. Mereka ini memiliki nilai instan yang paling banyak di antara rentangan lainnya. Seperti halnya 40 ke 50, ini tetap kalah banyak dengan rentangan usia 30 sampai 40. Begitu pula 50 60 masih kalah, dan juga 60 sampai 70. Ini lebih sedikit kembali. Jadi kita dapat simpulkan dari analisa umur, tertingginya dia adalah 30 sampai kurang dari 32 dengan rentangan usia per 10 tahunnya yang terbanyak adalah 30 sampai 40 tahun. Jadi itu untuk usia customer mall dataset ini. Kemudian dari dataset ini kita akan melakukan pembagian kelas atau menjadikan beberapa cluster. Nah, untuk itu kita menggunakan yang namanya metode Kamin. Jadi seperti ini. Di sini saya mempunyai Kamins. Nah, Kamins ini nanti fungsinya dia akan membagi dataset kita menjadi beberapa cluster. Sebelum itu, kita masukkan terlebih dahulu yang namanya box plot. Jadi, box plot di sini kita akan melihat jangkauan data kita.
apakah pada data kita ini terdapat outliers atau tidak. Apa itu outliers? Jadi outliers itu adalah data di luar jangkauan atau data yang tidak termasuk jangkauan. Misalnya saya beri contoh, untuk pada data age atau umur, kita misalkan outliersnya adalah 20. Nah, 20 ini tidak termasuk dalam jangkauannya. Begitu pula 60 atau 70 itu tidak termasuk dalam jangkauannya. Nah, bagaimana saya tahu jangkauannya? Untuk jangkauannya sendiri, kita lihat di sini ada visualisasi berbentuk kotak atau box. Nah, yang mana di dalam box ini nanti akan terbagi menjadi 3 bagian. Jadi ada bagian tengah, bagian awal, dan akhir. Nah, di sini setiap bagian ini menyatakan nilai kuartil. Jadi bagian tengah ini yang divisualisasikan dengan garis vertikal kuning, dia adalah nilai dari median data ini, data age. Dia itu bernilai 36 dengan kuartil pertamanya adalah 28,5 dan kuartil ketiganya 49. Nah, kita tahu sudah ada 3 kuartil kedua, 1, dan 3. Maka kita dapat mengetahui nilai rata-rata atau meannya dengan visualisasi garis warna biru ini dengan nilainya 38,85. Nah, kita ingin mengetahui kira-kira nilai minimal dari data ini atau dari data umur ini, nilai yang paling minimal itu berapa. Nah, ini dapat kita hitung dengan menggunakan nilai meannya ini, nilai rata-ratanya ini dikurangi dengan 13,9. Jadi untuk nilai minimal dari data ini, dia itu berada di kisaran angka 24,95 ya. 24,95. Jadi ada di sini ini untuk nilai minimalnya. Dan untuk nilai maksimalnya dia itu berada di angka 38,85 ditambah 13,9. Jadi dia itu berada di kisaran angka 52,75. Jadi seperti ini, ada di sini. Nah, yang saya maksud outliers tadi yang tidak terjangkau dari nilai minimal dan juga nilai maksimal, itu disebut dengan data outliers. Kemudian kita lakukan analisa terhadap annual income, ini juga sama. Jadi untuk nilai mediannya dia itu 61,5 dengan nilai kuartil pertama 41 dan nilai kuartil ketiga dia 78 dengan nilai mean dia 60,56. Dan untuk nilai dari minimalnya kita kurangkan saja, jadi dia itu berada di kisaran 34,36. Kemudian kita lihat untuk yang nilai maksimalnya dia berada di kisaran 86,76. Jadi seperti itu. Kemudian kita masuk ke spending score. Nah, untuk di spending score-nya ini sama. Untuk nilai mediannya dia 50, kuartil pertama 34,5 dan kuartil ketiganya 73. Dengan nilai rata-rata atau mean-nya 50,20. Nah, untuk nilai minimum dia itu berada di angka 24,40 dan untuk nilai maksimalnya dia berada di angka 76. Jadi di sini itu untuk analisa dari box plot. Nah, kemudian kita ingin melakukan pemetaan clusternya. Jadi kita lihat di sini K-means ini membagi beberapa cluster ya. Jadi saya di sini akan menggunakan 3 kali clustering. Jadi cluster pertama saya menggunakan cluster sebanyak 4 atau 4 buah cluster. Kemudian untuk yang clustering kedua saya menggunakan 5 buah cluster dan yang terakhir atau clustering ketiga saya menggunakan 6 buah cluster. Jadi kita coba dulu dari yang clustering pertama sebanyak 4 cluster. Kita visualisasikan menjadi scatter plot. Kita masukkan box plotnya ke dalam scatter plotnya juga. Kemudian kita lihat, nah datanya akan menjadi seperti ini.
Nah, seperti ini. Jadi kita dapat mengubah nilai dari sumbu X dan sumbu Y-nya di sini. Ini bisa kita ubah. Tapi di sini saya akan menggunakan acuan annual income dan juga spending score-nya. Di sini terdapat keterangan untuk klaster pertama dia berbentuk bulat berwarna biru. Klaster kedua dia itu berbentuk silang dengan warna merah. Dan klaster ketiga dia segitiga terbalik dengan warna hijau, serta klaster keempat dia berbentuk tanda plus dengan warna oranye. Jadi seperti ini. Nah, ini data secara umumnya dikelompokkan menjadi 4 buah klaster. Nah, nantinya semisalnya nanti kita menambahkan klaster baru, maka masih belum tentu dalam data yang sama atau klaster-klaster ini mereka itu memiliki kemiripan yang sama lagi. Jadi mereka itu bisa saja terbagi menjadi klaster baru. Jadi seperti itu. Nah, kita mulai penghitungannya. Kita permisalkan, kita asumsikan untuk yang klaster pertama ini berada di rentangan kurang dari 70 atau 60-70 untuk annual income-nya, dan juga untuk annual income tertinggi dia berada di angka 113. Jadi seperti ini yang untuk annual income dari klaster pertama. Bagaimana dengan spending score-nya? Jadi untuk spending score-nya seperti ini. Kita asumsikan bahwa dia ini kurang dari 10 dan dengan maksimalnya dia itu berada di rentangan 40-50. Untuk pastinya ini tidak begitu pasti ya. Karena apa? Untuk di scatter plot sendiri penitikan atau penempatan datanya ini tersebar. Nah, karena tersebar kita hanya mengasumsikan range-nya saja dengan visualisasinya ini, dan juga nilai-nilai yang tersebar ini kenapa bisa menjadi satu kesatuan, karena mereka memiliki nilai yang sama dengan centroid. Jadi centroid cluster pertama untuk data-data yang tersebar ini memiliki nilai yang sama. Makanya meskipun dia bernilai 42, padahal di skalanya ini lebih dari 42, itu kenapa bisa masuk ke klaster pertama dan kenapa penempatannya bisa di atas 42? Karena itu juga tergantung dengan nilai Cummins-nya. Jadi seperti itu. Kemudian kita masuk ke klaster yang kedua. Untuk yang klaster kedua ini kita asumsikan dia berada di atas 20 untuk annual income-nya, dengan maksimal annual income-nya dia itu di atas 70 ya. Nah, kemudian untuk nilai spending score-nya kita asumsikan dia berada di rentangan 30-40 dan juga maksimalnya di atas 80. Jadi seperti ini. Kemudian untuk nilai dari ini bisa kita lihat nilai terjauhnya 137 ya. Jadi ini untuk yang C1 yang tadi. Ini bisa kita kecilkan, ternyata skalanya jadi seperti ini. Kita lihat secara luasnya saja. Jadi kita asumsikan untuk yang C2-nya untuk spending score-nya ternyata di atas 100 ya. Kemudian untuk yang klaster ketiga kita asumsikan dia untuk annual income-nya dia lebih dari 0 atau kisaran 10 lah, sampai dengan kisaran 80-100. Itu untuk annual income-nya. Dan untuk spending score-nya dia itu berada di ambang di atas 0 dan juga berada di 60. Kemudian untuk yang klaster keempat ini kita asumsikan dia berada di antara 60 dan 80 dengan nilai akhirnya atau terjauhnya dia berada di 137. Jadi seperti itu. Dan untuk spending score-nya sendiri dia itu berada di 60 dan yang paling tingginya adalah 100. Ini untuk 4 cluster. Jadi kita dapat lihat rincian datanya. Untuk annual income terbesar ini berada di cluster keempat dan cluster pertama. Sedangkan untuk spending score terbesar dia itu berada di cluster kedua dan juga cluster
4. Nah, kita lihat untuk pembeli yang memiliki gaji terbesar dan juga spending score yang banyak, dia itu berada di klaster keempat. Ya. Ini merupakan customer dengan pembelian dan gaji tahunan yang besar. Jadi seperti ini dapat kita baca rinciannya. Nah, jadi seperti itu. Ini ada rincian-rinciannya mulai dari umur dan juga annual income dan juga spending score-nya. Jadi seperti itu. Nanti kita dapat melakukan analisa kira-kira kita harus menjual produk seperti apa. Kita lihat dari pemetaannya. Nah, ini untuk untuk pemetaan yang pertama kali atau clustering yang pertama. Kemudian untuk clustering yang kedua saya menggunakan 5 kelas. Nah, jadi seperti ini. Jikalau tadi ini merupakan bagian dari cluster ketiga, maka sekarang dia berubah menjadi cluster kelima karena dia memiliki sifat di luar dari cluster 3 dan yang masing-masing cluster ini memiliki nilai atau kemiripan yang sama atau memiliki sifat lain yang sama sehingga mereka membentuk cluster baru. Jadi seperti ini. Nah, untuk kita hitung kembali untuk yang cluster pertama ini kita asumsikan dia tetap berada di antara 60 dan 80 dengan nilai terjauhnya 137. Seperti tadi. Kemudian untuk spending score-nya kita asumsikan dia berawal dari 0 dan yang tertingginya berada di kisaran 40 sampai 60. Nah, kemudian untuk yang C2 untuk annual income-nya dia berada di atas 0 dan maksimal dia berada di rentangan 60 dan 80. Nah, untuk spending score-nya dia itu kita asumsikan berada di antara 20 sampai 40 dan maksimalnya di atas 100. Ya, seperti itu. Kemudian untuk bagian cluster ketiga kita asumsikan dia berada di antara rentangan 20 dan 40 dan juga untuk annual income-nya itu batas terakhirnya dia berada di antara rentangan 80 sampai 100. Nah, untuk bagian spending score-nya dia itu kita asumsikan berada di antara angka 20 dan 40 dan juga angka 80 dan 60. Nah, ini masih sama seperti tadi. Untuk penarikan kesimpulannya ini juga sama, cuma kita hanya membedakan data yang ini. Jadi data yang ini memiliki data karakteristik yang baru, makanya dia membentuk clustering yang baru. Dan untuk spending score tertinggi dan juga annual income tertinggi ini masih berada milik pada cluster keempat. Jadi kita dapat melakukan analisa data dengan menggunakan cluster keempat. Nah, kemudian untuk clustering yang ketiga, dan kita akan melakukan penarikan kesimpulan dengan menggunakan 6 buah cluster. Nah, jadi seperti ini. Ini ada 6 buah cluster. Di sini ada tambahan keterangan ya. Jadi ini untuk C1-nya sama, C2, C3, C4, C5. Ini sama bentuknya. Yang berbeda adalah C6. Jadi C6 ini adalah order dan ternyata dia ini memiliki nilai yang berbeda dibandingkan kelima cluster yang lainnya. Jadi sama, untuk yang cluster pertama masih kita asumsikan 60-80 untuk annual income dengan terjauhnya yaitu di 137 dan spending score-nya masih sama 0 sampai dengan rentangan 40 ya. Kemudian untuk yang clustering kedua, ini untuk annual income-nya dia itu di atas 0 dengan maksimalnya sekarang dia itu berada di antara 40 dan 60. Dia semakin sedikit karena data yang di dalam sini ada yang mirip, yang seharusnya tadinya bagian dari cluster 2 karena dia memiliki kemiripan dengan cluster 5, dia menjadi bagian cluster 5. Begitu pula dengan cluster-cluster lainnya. Jadi kenapa ada perubahan data? Karena mereka memiliki data yang lebih mirip daripada cluster yang lainnya. Jadi seperti itu. Kemudian untuk spending score-nya kita asumsikan dia di atas 40 dan juga paling tingginya di atas 100. Lalu untuk cluster yang ketiga dia berada di kisaran 20 sampai 40 dan juga
kisaran maksimalnya antara 80 dan 100, dengan spending score-nya antara 20 sampai 40, dengan maksimalnya dia berada di kisaran 60 dan 80. Kemudian untuk C4-nya dia itu berada di kisaran 60 sampai dengan 137, sama seperti tadi, ini 137. Nah, untuk bagian spending score-nya ini kita asumsikan dia berada di antara 60 sampai dengan 100. Jadi seperti itu. Lalu untuk yang klaster kelima, dia berada untuk annual income-nya dia berada di rentangan kurang dari 40, dan juga maksimalnya itu berada di atas 80. Dengan spending score-nya itu dia berada di antara 20 dan 40, dan maksimalnya dia berada di 60 lebih sedikit. Nah, untuk yang klaster ke-6 dia asumsikan annual income-nya dia berada di atas 0, dan untuk maksimalnya dia kurang dari 40. Sedangkan untuk spending score-nya dia di atas 0 dan juga 40. Nah, di sini kita dapat melakukan analisa data kira-kira produk apa yang sesuai. Nah, ini bisa kita lihat jikalau kita ingin melihat kira-kira usia berapa dan sebanyak apa orang-orang yang melakukan spending score-nya, ini dapat kita lihat di klaster kedua dan klaster keempat. Klaster kedua, mereka ini cenderung memiliki nilai annual income yang sedikit, namun mereka memiliki kebiasaan habit berbelanja yang banyak. Begitu pula dengan klaster keempat. Bedanya kalau klaster 4 ini, mereka itu memiliki nilai annual income atau pendapatan mereka itu lebih banyak dan lebih besar, dan mereka juga memiliki spending score yang lebih besar seperti pada klaster 2. Nah, sebagai analisator kita jikalau ingin melihat dari sisi keuntungan, ini kita dapat melihat dari annual income dan juga spending score-nya yang terbesar, karena mereka ini memiliki daya beli terbesar dan juga gaji yang terbesar. Jadi kita mampu melihat keuntungannya dari sana. Nah, di sini ada contohnya. Kita lihat untuk metadatanya sendiri. Untuk gendernya ini male semua keduanya, dengan klasternya mereka termasuk klaster 4 dan rentangan usianya 32 dan 38. Kita lihat lagi ke data yang lainnya. Nah, ini misalkan rentangan usianya rata-rata 30-an. Rata-rata 30, karena jikalau kita lihat di distribusi tadi, rentangan 30 sampai 40 ini yang terbanyak. Jadi seperti itu. Dan kita lihat ini untuk yang X-nya itu 20-an. Jadi seperti ini. Mereka cenderung sedikit untuk nilai annual income, tapi mereka itu daya belinya lebih besar. Jadi seperti ini. Ini dapat kita simpulkan berdasarkan jenis kelaminnya juga. Jadi ada jenis kelamin. Nah, ini data-data ini dapat kita jadikan acuan kira-kira barang apa yang akan kita gunakan. Nah, setelah kita lakukan kesimpulan, ternyata untuk datanya ini, data yang kita gunakan, data umurnya yang paling banyak melakukan pembelian ini rata-rata berkisar di usia 30 sampai 40. Nah, 30 sampai 40 dengan jenis kelamin yang lumayan variatif antara male dan female, nilainya hampir sama. Maka ini kita asumsikan bahwasannya usia 30 dan 40 mereka ini rata-rata merupakan usia puncak atau usia produktif, dan mereka adalah usia-usia yang sudah memiliki keluarga atau anak. Jadi kita dapat melakukan penjualan. Penjualannya ini dapat berupa barang-barang yang dibutuhkan oleh keluarga. Misalnya seperti kalau kita menjual elektronik, kita dapat menjual seperti TV atau kebutuhan-kebutuhan rumah tangga lainnya. Jadi itu untuk bagian-bagian tersebut. Namun apabila kita ingin
melakukan penjualan berdasarkan spending score saja, jikalau kita melihat rentangan umur ini ada juga yang berusia 20-an. Jadi kita juga sesuaikan dengan kebutuhan orang-orang yang berada di usia 20-an. Misalnya untuk usia 20-an ini rata-rata mereka adalah anak-anak dari perkuliahan atau orang-orang yang ingin melamar pekerjaan. Maka kita dapat menjual barang berupa apa yang mereka butuhkan, seperti perlengkapan untuk melamar kerja maupun perlengkapan peralatan kuliah, seperti kecantikan untuk mahasiswi dan untuk mahasiswa seperti misalnya baju dan juga peralatan kuliah seperti buku dan juga lainnya. Nah, ini dapat kita jadikan kesimpulan datanya. Jadi mungkin seperti itu untuk penampilan data secara segmentasi pasar menggunakan metode clustering. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan maupun sikap dan kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.